kita berbakti dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan kebaktian kita pada saat sore hari ini. Kita akan naikkan pujian Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak
harus kuberikan padamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan, segala kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Haleluya, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala.
kasih-Mu besar bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, haleluya, bagi-Mu ya Tuhan. Buat kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu ku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, maaf kasih-Mu besar bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Bab kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, bab kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Kau Allah yang mengasihi kami, menyayangi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Meteraikan kasih sayang-Mu di dalam hati kami, supaya kami teguh, kami kuat, kami terus setia mengiring melayani-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami memandang salib-Mu, memandang kasih sayang-Mu Tuhan, yang sangat besar kepada kami Bapa. Biarlah itu yang mendorong, menggerakkan kami, mengalahkan setiap tantangan, rintangan yang ada di hadapan kami. Sebab kami mengingat kasih sayang-Mu. Kami mengingat kasih sayang-Mu yang besar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai membawa kami masuk ke hadirat-Mu, memandang salib-Mu. Baik WL, pemain musik, Tuhan berkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Live-nya ini aja. Baik, kita akan lanjutkan garis besar perjalanan hidup Yakub. Saudara, kemarin sampai di poin yang ke-12,
Yakub berbaikan kembali dengan Esau kakaknya. Terdapat di pasal yang ke-33. Nah sekarang kita lihat sebelum di poin yang ke-13. Yakub diberkati Allah di Betel. Jadi Yakub kembali lagi ke Betel. Ini kedua kalinya Yakub kembali ke Betel ya. Jadi maksudnya pertama perjalanan berangkat, sekarang perjalanan pulang. Saudara, sebelumnya ada satu pasal, sebab pasal yang mencatat Yakub diberkati Allah di Betel itu pasal 35. Ada pasal 34. Pasal 34 itu judulnya Dina dan Sikem. Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anaknya Lea. Namanya Dina. Baik, saya akan bacakan dulu ayat. Saya mulai di angka 5 supaya jangan nanti kelewat. Ayat 1. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah Dina oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Wow, jadi Sikem anaknya Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Ya, sebab kalau kita lihat di pasal atasnya ayat yang ke-18, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem. Jadi bukan cuma nama orang, Sikem itu juga tempat. Ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Jadi Yakub berkemah di sebelah timurnya kota Sikem. Nah, dari ayat tadi yang kita baca, satu kali Dina anak perempuan Yakub dan Lea, saudara jalan-jalan. Jadi timur kan berarti pergi ke barat. Jalan-jalan. Nah, pada saat Dina jalan-jalan, Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu melihat Dina. Dan apa yang terjadi? Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ayat 3, tetapi terikatlah hatinya Sikem kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Saya baca terus. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya. Tadi kira-kira yang raja tadi Sikem atau Hemornya ya? Anak Hemor, orang Hewi. Hemornya. Jadi ini pangeran. Pangeran memperkosa Dina. Saudara, kita lihat selanjutnya. Sikem berkata kepada ayahnya, apa? Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Ayat 5, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Coba ayat 8.
berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami. Dan ambillah gadis-gadis kami dan seterusnya. Oh, saya baca satu ayat lagi aja, ayat 10. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Saudara, walaupun orang Hewi, termasuk suku yang ditumpas ya nanti ya. Iya, termasuk orang-orang yang ditumpas nantinya. Orang Hewi, Feris, Hewi, itu yang nanti ditumpas ketika orang Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku, nah saudara, kalau kita melihat walaupun ini termasuk orang yang nantinya ditumpas, saudara, saya melihat masih ada moral yang ya walaupun salah ya memperkosa, tetapi masih ada moral yang baik dari Sikem ini. Saya mau ajak saudara bandingkan dengan 1 Samuel pasal 13. Baik. Sorry. Bukan 1 Samuel 13. 2 Samuel. Sorry salah. 2 Samuel pasal yang ke-13. Saudara, kita bandingkan ya. Ini keluarga Daud. Anak-anak Daud. Pasal 13 ayat 1 judulnya Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda. Sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Wah. Ini saudara kita melihat ya. Ini gimana nih Amnon nih? Sangat tergoda. Saudara, karena jatuh cinta sampai sakit. Bisa. Buktinya Amnon. Amnon jatuh cinta sampai sakit. Ada yang sudah ngalami jatuh cinta sampai sakit, demam, menggigil, jatuh cinta. Nah saudara, tetapi ya saya belum selidiki ya. Cuma di sini dikatakan hati Amnon sangat tergoda. Apa ya tergoda ini? Nanti saya coba selidiki. Apakah karena digerakkan oleh kasih cintanya yang begitu besar sampai dia tergoda? Nanti saya coba selidiki. Ya. Tapi ada yang ganjil juga di ayat 2 bagian terakhir dikatakan. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Wah, kalau baca ini saya melihat konotasinya negatif ini kayaknya. Ya saya belum selidiki tetapi mungkin saja Amnon ini bergairah, bernafsu
dengan adiknya Tamar. Jadi cintanya cinta yang bukan cinta tulus, tapi cinta yang muatannya nafsu. Karena tadi dikatakan sangat tergoda. Dan beranggapan mustahil melakukan sesuatu kepada Tamar adiknya, satu ayah. Dan mari kita lihat lebih lanjut. Saudara, kita akan makin diteguhkan dengan apa yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi kemudian? Saudara, saya baca dulu ayat 3. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Jadi sahabatnya masih sepupunya. Yonadab namanya, anak kakaknya Daud. Yonadab ini orang yang sangat cerdik. Yonadab mengajari Amnon. Coba lihat ayat 4. Katanya kepada Amnon, "Hei anak raja." Tadi Sikem anak raja juga ya. Sikem anak raja. Tapi tidak dicatat dia punya sahabat atau tidak. Tapi di sini Amnon punya sahabat. "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi?" Merana bukan karena apa ini saudara. Tiap pagi Amnon itu merana. Bukan karena memikirkan hubungannya dengan Tuhan, pengen lebih dekat Tuhan, merana Tuhan. Aku berseru kok Tuhan gak jawab ya, bukan. Saudara, dia merana karena dia memikirkan, tergoda untuk melakukan sesuatu kepada adiknya Tamar yang dianggap gak mungkin. Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Nah saudara, nasihat ini dituruti oleh Amnon. Singkat cerita, Raja Daud pun meluluskan keinginannya. Karena Raja Daud tidak berpikir yang macam-macam. Karena dianggap itu kan kakak beradik. Bapaknya saya, memang ibunya beda kan gitu. Menurut Daud. Tetapi apa yang terjadi kemudian saudara? Yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang di luar dugaan Daud. Coba kita lihat ayat 8. Atau mulai ayat 7. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku adikku."
Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Ayat 14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Nah, kita perhatikan. Tadi Sikem juga memperkosa Dina. Tapi sesudah Sikem melarikan dan memperkosa Dina, Sikem menyayangi Dina. Sikem tidak mengusir Dina begitu saja, tidak. Sikem menenangkan hatinya Dina. Tetapi coba kita lihat apa yang dilakukan Amnon anak Daud terhadap Tamar adiknya sesudah memperkosanya. Ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Waduh. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnyalah orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Saudara, rupanya Amnon memang tidak mengasihi Tamar dengan tulus. Buktinya tadi saya sudah sampaikan, memang saya belum menyelidiki. Dia tergoda sampai sakit. Dan dikatakan apa? Mustahil melakukan sesuatu terhadap adiknya Tamar. Berarti Amnon ini digerakkan oleh nafsu birahi melihat adiknya. Beda dengan Sikem. Saudara, Sikem memang melarikan Dina. Tetapi firman Tuhan mencatat, Sikem tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Amnon. Walaupun mereka orang Hewi, sama-sama pangeran. Sama-sama pangeran. Baik, saudara, betapa jahatnya yang dilakukan oleh Amnon. Saudara, baik, kita kembali ya. Kita kembali ke tadi. Saudara, puji Tuhan. Ya, karena itu hati-hati anak muda. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai pada masa kebodohan. Cuma gara-gara kesenangan sesaat. Akhirnya jadi benci. Pikir baik-baik, berdoa baik-baik ketika mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis. Yang tujuannya untuk nanti mengarah ke sana, masuk dalam pernikahan. Jadi pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik. Kalau boleh saya katakan, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Jujur dengan diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri.
Katanya, cinta itu buta. Anak Tuhan gak boleh cintanya buta. Anak Tuhan cintanya harus melek. Maksudnya apa? Cintanya melihat. Lihat siapa yang kau cintai. Takut Tuhankah dia? Cinta Tuhankah dia? Oh, dia melayani. Silakan melayani. Itu bukan ukuran. Kalau dia cinta Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan Sikem. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan Amnon. Dia tidak akan tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan. Nah, baik saudara. Ya, ini saya sampaikan untuk mengingatkan anak-anak muda. Hati-hati. Ya. Pasanganmu akan mewarnai hidupmu, akan menentukan arah hidupmu. Banyak hal. Pasanganmu akan mempengaruhi keluarga besarmu juga. Keluarga besarmu semakin rukun atau rusak. Baik, saudara, apa yang terjadi? Saudara, kita kembali ke tadi Kejadian 34. Saudara, Hemor, raja Sikem, itu mendatangi keluarga Yakub. Mau bertanggung jawab, begitulah. Tetapi saudara, anak-anak Yakub marah, sakit hati. Dan saudara, mereka mulai pakai akal licik. Tapi sebetulnya kalau kita baca juga, sebetulnya Hemor juga punya maksud-maksud tersembunyi. Ya. Mereka ngomong, terus anak-anak Yakub ngomong, "Oh, enggak bisa. Kami tidak bisa ngambil dari kaummu. Kaummu juga tidak bisa ngambil kami. Kenapa? Kamu bangsa yang tidak bersunat." Nah, padahal saudara, kalau saudara baca ayat 11, pasal 34 ayat 11. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu, berarti kepada Yakub dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta." Jadi karena cintanya saudara, Sikem ini ngomong, "Pak Yakub, kakak-kakak Dina, apapun yang kamu minta, aku akan berikan." Terus ayat 12, "Walaupun kamu membebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikannya apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Wow. Ini gak main-main saudara. Beda sekali dengan Amnon. Sesudah Amnon perkosa, saudara, Tamar kayak ditendang. Coba lihat ayat yang ke-13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka. Saudara, singkat cerita, nanti saudara bisa baca sendiri. Singkat cerita, syaratnya bukan minta uang mahar, tidak. Kita pasti tahu syaratnya orang-orang Hewi, orang-orang Sikem kalau mau harus disunat. Semua laki-lakinya harus disunat. Dan saudara, Hemor pulang sama Sikem pulang, ngomong di pintu gerbang kepada orang-orang di kotanya. Syaratnya gak susah. Terus rupanya mereka juga punya niat jahat ya. Mereka punya niat jahat. Coba kita lihat ayat 20. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka.
Dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita. Dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Masih baik. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga kita menjadi satu bangsa. Yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ayat 23 ini yang saya katakan, rupanya mereka juga punya niat licik. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarkanlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Jadi rupanya mereka juga punya niatan licik. Sebab kalau cuma ngambil, memberi, saudara, mungkin orang kota Sikem gak akan mau. Tetapi ketika dia, loh harta mereka nanti bisa jadi milik kita. Hah? Ini yang menarik. Makanya orang-orang Sikem setuju. Apa yang terjadi saudara? Singkat cerita, mereka semua laki-laki menyunat dirinya. Shit. Sunat. Tadi itu tipu muslihatnya anak-anak Yakub. Mereka pernah disunat dan mereka tahu kapan saatnya paling sakit. Alkitab catat hari ketiga. Hari ketiga pada saat sakit-sakitnya saudara. Semua laki-laki di kota Sikem pada kesakitan karena sunat. Saudara, anak-anak cuma 2 ya tapi Alkitab catat. Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi bawa pedang untuk membalaskan sakit hati. Mereka nyerbu masuk ke kota Sikem. Semua laki-laki ditumpas, dibunuh. Dan hartanya dijarah. Apa Yakub setuju? Tidak. Yakub tidak setuju. Yakub marah. Saudaraku, Yakub marah. Tetapi semua sudah terjadi. Nah, saudara, baik ini yang saya sampaikan saat sore hari ini. Jadi saudara, sebelum poin yang kita membahas Yakub diberkati Allah di Betel, saudara, ada satu peristiwa. Peristiwa Dina dinodai di Sikem. Nah, saudara, tadi saya sudah sampaikan, saudaraku, saya ajak saudara membandingkan dengan Amnon dan Tamar. Tapi satu pesan penting, anak-anak Tuhan, jaga kekudusan, jaga kesucian. Jangan sampai menuruti nafsu untuk kesenangan sesaat saja, jangan. Jaga kekudusan sampai masuk ke dalam pernikahan. Anak-anak muda ya, cowok, cewek, biarlah diperhatikan. Hati-hati dengan pergaulan. Dina diperkosa karena Dina jalan-jalan sendiri. Jadi hati-hati. Jangan suka keluyuran sendiri, cewek. Cowok boleh. Oh, bukan. Saudara, cowok juga harus hati-hati ya. Hati-hati. Baik saudara, Tuhan ingin kita hidup berkenan kepadanya. Pasangan jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Haleluya. Memang tadi dikatakan bersunat. Itu secara lahiriah. Tetapi saudara, kita melihat secara rohani. Carilah pasangan yang sudah sunat rohani. Maksudnya apa? Sunat hatinya. Sunat telinganya. Sudah bertobat. Sudah lahir baru. Sudah tidak hidup serupa dengan dunia ini. Baik, puji Tuhan. Haleluya, saya tidak panjangkan firman Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Dan setia, dan setia, dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu saat malam hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai umat ketebus-Mu. Engkau memanggil kami bukan untuk melakukan hal yang cemar, tapi untuk melakukan hal yang kudus. Sebab Engkau yang memanggil kami Allah yang kudus, maha kudus. Tuhan, kuduslah kami, sebab Engkau kudus. Basuh kami dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan karakter-Mu nyata di dalam kami. Kami tidak berperilaku seperti Sikem. Kami tidak berperilaku seperti Amnon. Tuhan yang begitu buruk moralnya. Tolong kami Tuhan, jangan sampai baik kami orang-orang tua maupun anak-anak muda, jangan sampai kami dikuasai hawa nafsu. Sehingga kami melakukan hal-hal yang najis di hadapan-Mu. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi biarlah kekudusan-Mu menjadi milik kami Tuhan. Menguduskan hati, pikiran, perasaan, segenap panca indera kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam kekudusan dan kesucian-Mu. Baik lewat tutur kata kami, tingkah laku perbuatan kami. Baik kami saat menggunakan panca indera kami. Tuhan tolong, kuduskan mata kami, kuduskan telinga kami, kuduskan indera perasa kami. Supaya Tuhan kami tidak menggunakan ini untuk hal-hal yang jahat di mata-Mu. Sebalik Tuhan kami menggunakan tubuh kami menjadi anggota, menjadi senjata kebenaran. Terima kasih Bapa, tolong kami semua. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu. Supaya kami juga Tuhan menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar. Tuhan terima kasih. Kau jamah sembuhkan umat-Mu yang sakit. Tante Maria sembuhkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Keluarga Michael Tuhan jagai. Tuhan juga tolong Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga tolong umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan dimanapun berada Tuhan jaga lindungi. Terima kasih Bapa. Setiap umat-Mu yang sudah beribadah Tuhan berkati. Berkati pribadi, berkati iman percaya, berkati rumah tangga, usaha pekerjaan. Berkati anak-anak kami, pertumbuhan pendidikan. Lindungi, sehat kuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati buat berhasil. Terima kasih. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan berkati. Operator LCD Mixer Tuhan berkati juga.
Terima kasih Bapa. Semua yang berjerih lelah Tuhan berkati. Kami mengucap syukur, akhir ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.